Halo semuanya, jadi di episode kali ini kita akan belajar mengenai luka bakar. Kalau di episode-episode sebelumnya udah dibahas luka secara umum, ada luka yang abrasi, ada yang laceration wound. Nah, di sini kita akan bahas khusus yang luka bakar. Jadi kenapa sih kulit itu sangat penting bagi manusia? Karena organ kulit itu organ satu-satunya yang melindungi kita. Pertahanan barrier pertama dari infeksi dan segala macam bahaya itu adalah kulit. Oleh karena itu dia harus dijaga. Ketika ada luka harus kita sembuhkan biar nanti bariernya bisa nutup lagi dan bisa memberikan proteksi secara maksimal kayak gitu ya kan. Nah, luka bakar berdasarkan penyebabnya itu dibagi jadi 3, ada sunburn, ada thermal burn, dan ada chemical burn. Kalau sunburn itu disebabkan karena overexposure dari sinar UV pada orang yang berjemur kayak gitu. Kalau thermal burn itu karena kena suhu tinggi, contoh panas kena setrika atau luka bakar habis ngangkat panci pas masak kayak gitu. Yang ketiga chemical burn itu karena bahan kimia. Biasanya bahan kimia yang bisa menyebabkan burn itu asam atau basa yang sangat pekat. Nah, klasifikasi dari luka bakar itu ada macam-macam. Dulu sering disebut dengan derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan ada klasifikasi lain. Yang derajat 1, derajat 2, derajat 3 itu sudah mulai ditinggalkan seperti itu. Jadi ada klasifikasi yang lain yang lebih cocok atau yang lebih dirasa lebih relevan seperti itu. Yang pertama adalah superficial. Jadi superficial ini adalah luka bakar yang hanya di permukaan kulit saja. Jadi ada exposure dari panas tapi waktunya singkat sekali. Gejalanya itu biasanya cuma sampai merah doang. Jadi nggak sampai kulitnya ngelupas atau yang sebagainya, jadi cuma merah aja. Dan kadang juga bisa ada rasa nyeri karena kan saraf sensorik yang ada di kulit itu kena panas, jadi sarafnya bisa trauma. Biasanya luka yang superficial burn ini sembuhnya 3-6 hari. Klasifikasi yang kedua adalah superficial partial thickness burn, yaitu lebih parah daripada superficial adalah sampai luka di bagian epidermis kulit. Penyebabnya juga sama, thermal juga, yang mungkin lebih lama durasinya kena thermalnya sehingga dia lukanya menjadi lebih dalam. Gejalanya adalah luka yang dia itu sampai sensitif temperatur dan angin dan terasa berair. Sering kan misalnya kita ada luka gitu terus ketika kena panas atau kena udara itu langsung terasa nyeri. Pernah kan ngalamin seperti itu? Kalau saya dulu pernah. Jadi waktu itu kena megang lampu yang lagi panas banget. Nah itu akhirnya kulitnya jadi merah dan muncul gejala seperti itu. Dan luka yang seperti ini biasanya sembuh 2-3 minggu. Nah, perlu diperhatikan ketika ada pasien yang luka bakar, kemudian ada muncul gejala-gejala lain seperti demam, terus lukanya nggak membaik-membaik, dan ada komplikasi lain, diabetes dan sebagainya, itu lebih baik disarankan untuk mencari pengobatan di fasilitas kesehatan karena takutnya diperlukan penanganan yang lebih. Klasifikasi yang ketiga adalah deep partial thickness burn. Itu luka sampai ke bagian dermis. Karena dia sudah sampai ke bagian dermis, maka perlu hati-hati adanya infeksi. Kenapa? Karena lapisan dermis sama epidermisnya udah rusak. Jadi barrier tubuhnya udah hilang dan menyebabkan infeksi itu mudah untuk masuk. Dan yang berikutnya, alasan berikutnya adalah karena bagian dermis itu kan sudah sampai ke dalam ya kan, sampai pembuluh darah, dan itu akan menyebabkan vaskularisasinya jelek karena ada rusak pembuluh darah di situ. Jadi infeksinya lebih mudah terjadi. Kemudian ciri luka lainnya adalah dia nyeri, kemudian sampai putih, dan kalau misalnya udah sembuh bisa menyebabkan keloid. Itu kalau lukanya yang deep partial thickness burn. Klasifikasi yang terakhir adalah full thickness burn, yaitu menyebabkan luka sampai ke sel kulit yang dalam. Lukanya sampai kering,
epidermis, lapisan epidermis, dermis, dan subkutan di bawahnya sudah rusak. Nah, untuk yang full thickness ini disarankan untuk diobati di fasilitas kesehatan aja karena memerlukan terapi yang lebih profesional seperti itu. Nah, treatment yang umum untuk luka bakar yang pertama adalah stop the burning process. Jadi jauhkan sumber apinya itu. Jadi kalau kulitnya kena panci ya pancinya dijauhin seperti itu. Jadi jangan dibiarin kepanasan terus. Yang kedua adalah cooling. Cooling adalah mendinginkan karena dia tadi udah kepanasan jadi harus didinginkan. Yang disarankan adalah melakukan irigasi dengan air keran. Tidak berlaku untuk luka bakar yang parah. Jadi kalau luka bakarnya parah nggak usah step cooling, langsung bawa aja ke rumah sakit kayak gitu. Nah, jadi irigasinya dengan air keran, jangan pakai air es. Kenapa? Karena akan terjadi vasokonstriksi yang mendadak. Nah, ini tidak diinginkan. Oleh karena itu biasanya kan teman-teman ada yang disiram pakai air es atau sebagainya, jadi pakai air biasa aja sekitar 5 menit seperti itu. Dan terapi yang ketiga adalah bisa pakai pain relief kalau misalnya dibutuhkan. Jadi pakai obat oral anti nyeri, karena kan nggak mungkin pakai topikal tuh, kulitnya udah rusak, pasti nggak nyaman kalau misalnya dikasih salep atau dikasih gel. Lebih baik minum yang oral. Nah, untuk mild atau severe burn, tadi yang di partial thickness burn sampai full thickness burn, lebih baik disarankan untuk ke dokter. Nah, sementara perjalanan menuju ke dokter nih, disarankan pasien juga mengkonsumsi cairan dalam jumlah yang cukup, karena kan ada burning tadi kan. Burning menyebabkan dehidrasi karena airnya nguap. Jadi, disarankan untuk minum yang cukup agar memenuhi kebutuhan air dalam tubuh. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you.